Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman. Artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan. Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin karena itu mereka mencari sesuatu di Quran yang mau menyamakan gitu loh. Betul. Allah bersolawat untuk Nabi, dianggapnya Allah berdoa kepada siapa gitu Allah bersolawatnya. Padahal kalau yang bersolawat itu Allah sendiri, itu artinya adalah Allah memberikan pujian atau rahmat, blessing, shower mercy gitu. Nah makanya maksud saya itu dipelajarin dulu. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana seorang mu'alaf ini sementara berbicara dengan seseorang. Yesus itu Tuhan, kau berdoa kepada Allah. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan Alkitab sudah jelas. Kita tidak perlu cari petunjuk-petunjuk dari kitab yang lain hanya untuk membenarkan Alkitab, karena Alkitab sudah jelas menyatakan. Alkitab tidak menjelaskan mengapa Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Bapa itu Allah. Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi. Ayat 15 dari ayat 7 dari 1 Yohanes 5. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Alkitab cuma menyatakan Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi. Matius 3 ayat 15 ketika Yesus baptis, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya di ayat yang ke-16 dari Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar satu pribadi. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke dalam dunia, ke atasnya satu pribadi. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, satu pribadi. Jadi Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi. Nah, Lukas 6 ayat yang ke-12 yang dibahas tadi, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Yesus itu adalah Firman yang jadi manusia. Dia sementara memberikan petunjuk dan teladan kepada murid-murid dan semua pengikutnya untuk berdoa kepada Allah dengan tak terbatas waktunya. Jadi orang Kristen itu mau berdoa 24 jam di kamar tidak jadi masalah. Mau berdoa 24 jam atau 12 jam atau 1 jam atau 30 menit atau 10 menit, itu tidak jadi masalah. Jadi Yesus ini memberikan satu petunjuk teladan bagi semua pengikutnya bahwa berdoa kepada Allah itu tidak kenal batas waktu. Ada yang bilang, Pak, berdoa jam 12 saja, karena kalau
sebelum jam 12 Allahnya lagi tidur. Emangnya Allah pernah tidur? Sehingga para mu'alaf ini sepertinya dia heran atau bingung, ya kurang tahulah. Tapi dengan cara penyampaiannya ini seolah-olah bahwa Alkitab kita ini kurang tepat. Namun dengarkan sobat-sobatku yang saya kasihi di dalam Yesus, firman yang jadi manusia ini, dia berkomunikasi dengan Bapa. Bapa adalah satu pribadi di mana dia senantiasa mendengarkan setiap seruan daripada anak-anak Tuhan. Jadi Yesus itu memberikan contoh supaya kita berdoa tidak pakai batas waktu. Tidak ada waktu-waktu tertentu, tidak ada jam-jam tertentu. Mau berdoa kapan saja, jam berapa saja, tidak jadi masalah. Dan memang Allah itu Allah yang berkomunikasi. Mereka, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu senantiasa berkomunikasi sejak Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ayat 26 dari Kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita ini bicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah tidak berbicara dengan malaikat dalam menciptakan manusia. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, yaitu Firman dan Roh Kudus. Jadi Allah, Firman, dan Roh Kudus itu selalu ada komunikasi. Saudara baca di dalam Yeremia 23, di sorga itu ada musyawarah, ada dewan musyawarah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah tidak bermusyawarah dengan malaikat, saudara. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun. Kita ini bicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mengacaubalokkan di sana bahasa mereka. Nah, ayat yang ke-8 di atas bilang baiklah kita. Ayat yang ke-8 menyatakan demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Jadi kita di atas itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini selalu berkomunikasi. Makanya ketika Firman jadi manusia, dia berkomunikasi dengan Bapa, supaya semua orang yang percaya dan mengikut Yesus melakukan hal yang sama, berkomunikasi dengan Allah, tidak ditentukan waktunya, tidak pakai batas waktu. Jadi kalau kita memahami Tuhan dengan akal kita, itu bukan Tuhan. Tapi kita tidak pernah bisa memahami Tuhan dengan akal kita, karena Tuhan itu maha besar. Dia yang ciptakan otak kita. Bagaimana kita mau atur-atur Tuhan? Bagaimana kita mau berpikir tentang Tuhan? Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah kalau Allah tidak datang ke dalam dunia mencari kita di dalam rupa manusia. Manusia semua berdosa, bagaimana mau bisa berjumpa dengan Allah? Kejadian 17 ayat 11, Yohanes 17 ayat 11, Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, sama dengan kejadian tadi. Jadi Allah ini berkomunikasi dengan Yesus, Yesus berkomunikasi dengan Allah. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita. Jadi dalam kita ini bicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, sama seperti kita adalah satu. Satu. Jadi Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi.
Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Karena firman itu telah jadi manusia. Kalau firman itu tidak jadi manusia, tidak ada doa kepada Allah. Tapi karena firman telah jadi manusia satu pribadi, maka manusia itu yang namanya Yesus, yang adalah firman yang jadi manusia itu berkomunikasi dengan Allah semalam-malaman. Sehingga ayat ini tadi menjadi bahan tertawaan bagi para mu'alaf, karena mereka bilang orang yang ronda juga kalah. Sekali lagi, kami tidak ambil petunjuk-petunjuk dari kitab manapun untuk membenarkan Alkitab kita, karena Alkitab kita sudah jelas. Tidak perlu cari petunjuk-petunjuk dari luar kitab dari kitab yang lain, tidak perlu. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Makanya jadi manusia itu dia memberikan contoh dan teladan untuk berdoa semalam-malaman. Makanya orang Kristen itu mau berdoa 24 jam, berdoa 12 jam, berdoa 1 jam, berdoa 30 menit, berdoa 5 menit, berdoa 1 menit. Tidak jadi masalah. Karena itulah petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang Kristen itu tidak pakai kenal batas waktu. Ya, saudara yang terkasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan agar orang-orang Kristen di seluruh dunia mari terus percaya akan Dia bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Haleluya.